Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalul dengan NIM 248608007. Di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan refleksi terkait dengan topik personalisasi versus standarisasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tawaran yang utama adalah personalisasi pembelajaran, di mana peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat dan juga kemampuan serta kecepatannya masing-masing. Nah, dalam konteks ini, pendekatan ini dinilai efektif dan relevan dengan karakter peserta didik di era digital saat ini. Namun ketika personalisasi itu diterapkan dalam pendidikan agama Islam, muncul berbagai pertanyaan mendasar. Di antaranya karena PAI bukan sekedar pelajaran kognitif, tetapi pendidikan, nilai akidah dan juga akhlak serta moral dan lainnya yang memiliki standar tertentu. Disinilah muncul dilema bagaimana pembelajaran PAI digital dapat menghargai keunikan peserta didik tanpa menghilangkan standar nilai keislaman yang harus dimiliki oleh bersama. Nah, secara teoritis, pembelajaran atau personalisasi pembelajaran ini berangkat dari paradigma student centered learning, di mana siswa menempatkan dalam posisi subjek aktif seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran digital, personalisasi diwujudkan melalui fleksibilitas akses materi, variasi media serta perbedaan tempo dalam suatu pembelajaran. Nah, pendekatan ini bertujuan atau memiliki guna untuk meningkatkan motivasi dan juga efektivitas dalam pembelajaran. Namun di dalam pendidikan agama Islam memiliki karakter yang cukup berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang bersifat paku seperti akidah, kemudian akhlak dan juga ibadah, dan mata pelajaran yang bersifat paku yang lainnya. Nilai-nilai tidak dapat dipersonalisasi secara bebas karena berfungsi menjaga kesatuan pemahaman dan praktik keislaman. Oleh karena itu, standarisasi dalam pendidikan agama Islam bukan hanya sebatas kreativitas, melainkan sebuah mekanisme yang dapat menjaga kemurnian suatu nilai. Dari sudut pandang epistemologi Islam, ilmu tidak hanya diukur dari kemampuan individu saja, tetapi juga diukur dari kesesuaian dan kebenaran wahyu. Maka personalisasi dalam PAI harus ditempatkan sesuai dengan arah dan juga nilai tertentu, tidak boleh ditempatkan sesuai dengan relativisme nilai. Berdasarkan pengalaman saya dalam mempelajari atau mengajarkan PAI di dalam suatu lingkup pembelajaran, yang terpenting itu adalah bukan substansi ajaran, melainkan pada pendekatan pembelajaran. Misalnya peserta didik tetap mempelajari materi yang sama, tetapi diberikan suatu kebebasan cara memahami, kemudian cara mempelajarinya, kemudian media yang digunakan atau bentuk refleksi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, dengan demikian nilai Islam tetap terjaga, sementara kebutuhan peserta didik tetap dihargai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tantangan pembelajaran utama PAI bukan terletak pada teknologi, melainkan bagaimana pemateri atau pengajar itu dapat merancang pembelajaran yang seimbang antara fleksibilitas pedagogis dengan keteguhan nilai yang berlaku pada pembelajaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PJJ semua yang Allah muliakan. Izinkan saya
Pak Mi Firdaus Silmi menyampaikan sebuah tema yang menarik bagi saya. Tujuannya adalah personalisasi versus standarisasi dalam pembelajaran agama Islam digital. Nah, di era transformasi digital saat ini gitu ya, tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran agama Islam itu tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi ada pembelajaran yang terjadi di luar ruang kelas, seperti di platform digital, berbagai macam aplikasi, atau seperti yang dilakukan oleh Winsible itu melalui LMS. Nah, pertanyaan mendasarnya sebetulnya itu adalah mana yang lebih efektif? Pembelajaran yang dipersonalisasi atau yang distandarisasi? Nah, tentu dalam hal ini pertama kita perlu membahas dulu apa yang dimaksud dengan standarisasi pembelajaran. Nah, standarisasi pembelajaran itu artinya pembelajaran yang dirancang dengan kurikulum, materi, asesmen, atau capaian kompetensi yang dibuat seragam bagi semua peserta didik. Nah, dalam PAI, hal ini dapat dilihat misalkan dalam silabus, modul, atau RPP, serta video pembelajaran utama yang dibuat sama. Nah, tujuannya standarisasi ini sebetulnya bagus untuk menjamin kesetaraan mutu pembelajaran. Kemudian tujuan lainnya itu supaya seluruh siswa mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama dan memudahkan bagi guru untuk mengontrol serta mengawasi proses pembelajaran. Nah, standarisasi ini penting sebetulnya untuk menjaga kesesuaian materi PAI agar tidak terjadi kesalahan informasi atau bias informasi di platform digital terutama gitu ya. Tetapi hal ini bukan tanpa tantangan. Misalkan tantangan utamanya adalah setiap siswa itu tentu saja memiliki gaya belajar, minat, dan latar belakang pembelajaran yang berbeda gitu ya. Nah, disinilah personalisasi mulai berperan. Nah, kemudian yang kedua, personalisasi itu apa? Personalisasi pembelajaran artinya pembelajaran yang dirancang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik. Nah, dalam hal PAI misalnya dapat diterapkan contoh siswa yang suka gaya belajar visual misalkan dapat belajar melalui video pembelajaran tafsir misalkan untuk pelajaran Quran hadis. Nah, untuk siswa yang suka membaca misalkan dipilihkan e-book ya, agar dia bisa membaca. Tapi bagi siswa yang suka pembelajaran reflektif atau suka menulis bisa diberi pembelajaran berupa jurnal ibadah digital misalnya. Nah, personalisasi ini membantu. Apa yang dibantu? Siswa itu merasa dihargai karena gaya pembelajarannya serta minat belajarnya diakomodir begitu. Dan siswa itu dengan personalisasi pada akhirnya mengalami pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan relevan. Nah, namun hal ini bukan tanpa kekurangan ya, personalisasi ini. Misalkan kekurangannya itu guru agak sulit memang dalam evaluasi karena menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang banyak. Kemudian guru mungkin cenderung sulit untuk mengontrol materi pembelajaran yang dikuasai atau yang dipelajari oleh siswa karena menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang sangat heterogen itu. Nah, oleh karenanya sebetulnya perlu keseimbangan antara standarisasi dan personalisasi. Misalkan dalam satu sisi standarisasi itu cocok untuk penyamaan kurikulum nasional PAI yang bersifat dasar. Contoh misalkan dalam akidah, contoh misalkan dalam fikih yang bersifat dasar ya. Nah, tetapi kadangkala personalisasi menjadi perlu. Misalkan dalam pembelajaran yang melibatkan praktek ibadah dengan pemahaman yang sangat luas gitu. Atau pembelajaran yang berfokus kepada pengalaman siswa gitu. Itu personalisasi sangat diperlukan dan sangat cocok. Dengan kata lain, standarisasi itu mengatur apa yang dipelajari, sedangkan personalisasi mengatur bagaimana siswa itu belajar. Nah, sebetulnya keduanya itu tidak patut dipertentangkan begitu ya, tetapi dikombinasikan secara seimbang. Nah, kemudian bagaimana cara menyeimbangkannya? Nah, misalkan guru bisa membuat standar konten inti yang sama gitu ya, kontennya distandarkan, tetapi personalisasi ada pada aktivitas belajar siswa. Kemudian materinya tetap sama, tapi cara siswa mengerjakan, cara siswa belajar itu yang berbeda. Nah, kemudian untuk ujiannya misalkan ya, asesmennya bersifat adaptif begitu ya, menyesuaikan dengan kemampuan siswa.
Misalkan ada siswa yang suka belajar pakai HP, berarti pakai HP. Ada siswa yang misalkan tidak mempunyai HP atau koneksinya terbatas, misalkan masih berbasis kertas. Nah, hal ini menjadikan standarisasi dan personalisasi itu menjadi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya satu sisi kita membutuhkan standarisasi, tapi di sisi yang lain kita juga membutuhkan personalisasi. Nah, dengan demikian pembelajaran ketika kita mampu menggabungkan antara personalisasi dan standarisasi, terjadi pembelajaran yang lebih bermakna, yang lebih menyentuh bagi pengalaman belajar siswa. Nah, karena di era modern ini kita tidak bisa bergantung pada satu pembelajaran saja gitu ya. Standarisasi itu penting untuk keseragaman nilai, keutuhan ajaran agama Islam, tetapi personalisasi juga penting untuk menghidupkan pembelajaran dan gaya belajar siswa. Nah, insya Allah kombinasi antara keduanya akan menghasilkan pembelajaran yang lebih adaptif dan juga relevan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.